Kojo lali di subrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sudah bantu support dukung As juga channel ini jutaan terima kasih saya ucapkan. Daripada yang baru yang masih belum gabung sama Designer TV, ayo bantu dengan tekan butang subscribe, karena subscribe itu kan gratis aja geng. Okelah, seperti biasanya As ingin mendoakan kepada sesiapa saja yang menonton video As kali ini agar dilimpahi dengan rezeki, tidak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan, dimakbulkan setiap doa, juga diberikan kebahagiaan selamanya insyaallah. Amin. Okeylah, hari ini As nak react lagi satu video daripada channel Kurnia FM. Jangan lupa untuk bantu subscribe ya. Kali ini kita ingin melihat wawancara Presiden Pak Jokowi kita dengan media Inggeris yang dikatakan viral. Okey, kenapa viral ya? Yuk ikut As react. Yuk. Okey, udah siap semuanya? Yuk kita mula. Bismillah. You will definitely leave in 2024. That will be the end of your term. Soalannya? Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Janganlah And when sedih you are pula. back in Solo, what will you be doing? Saya akan aktif di bidang lingkungan hidup. Yang paling penting itu bisa duduk bersama, menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah, bukan menambah ketegangan. Mencari sanksi bukan solusi terbaik. Ya. Sanksi bukan solusi terbaik Sanksi karena bukan solusi nantinya terbaik ya. warga rakyat yang akan menjadi korban. Sesulit apapun masalahnya So sanctions akan bisa diselesaikan apabila kita mau saling berbicara, duduk bersama, berdialog, mencari solusi yang win-win. President Joko Widodo, thank you so much for joining me. You are hosting the G20 meeting of global leaders at a time of extraordinary global tension. President Putin's invasion of Ukraine has caused the biggest land war in Europe since 1945. Tensions between China and the US are incredibly high. Many worry about an invasion of Taiwan. What will you do at the G20 Amerika, to China. reduce the Waduh, tension? seteru. Ya memang dunia tidak sedang baik-baik saja dan kondisinya memang tidak mudah. Rivalitas yang semakin tajam, negosiasi saat ini betul-betul sangat tidak mudah. Kita harapkan semuanya berjalan dengan baik sehingga G20 menghasilkan solusi yang konkret untuk anggota, solusi yang konkret juga untuk dunia. This is a group of leaders sitting around a table. So personalities matter. You have met these leaders. You flew to Moscow in July to meet President Putin. You have spoken with him on the telephone. What is he like? Menurut saya sekali lagi ini ada situasi Bagaimana yang tidak mudah. Putin itu? But do you think President Putin wants a dialogue and wants to reach a solution? Ya kita belum tahu, tetapi ruang dialog itu diperlukan, bertukar pikiran. Kalau tidak ada ruang dialog, tidak bertemu, sangat sulit untuk Menyelesaikan konflik. mendapatkan sebuah solusi yang baik bagi kawasan, bagi dunia, utamanya dalam kita mengatasi krisis pangan, krisis energi, krisis finansial, krisis dari biaya hidup. Saya kira. Well, let's talk about causes. Setuju. So the food crisis. Are Western sanctions part of the problem? Yang paling penting itu bisa duduk bersama, menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah, bukan menambah ketegangan. Mencari sanksi bukan solusi terbaik. Yes. Sanksi bukan solusi terbaik karena nantinya warga rakyat yang akan menjadi korban. Sesulit apapun masalahnya So sanctions akan bisa diselesaikan apabila kita mau saling berbicara, duduk bersama, berdialog, mencari solusi yang win-win. Saya kira itu. So sanctions are not the best solution for the situation in Ukraine. Menurut saya ya. in your view. What about Taiwan? You need to sit together. I accept that. It's always better to talk than not to talk. But how do you deal with the problem of Taiwan?
President Xi has been increasing the rhetoric. Do you think there is a real risk of an invasion of Taiwan? Saya sangat khawatir mengenai itu. Kompetisi itu hal yang normal. Rivalitas itu juga hal yang biasa antar negara. Tetapi yang paling penting adalah jangan menjadi sebuah konflik terbuka. And would Indonesia condemn a Chinese invasion of Taiwan? Indonesia ingin dunia yang damai. Jadi jangan sampai perang di Ukraina belum selesai, menambah masalah lagi di kawasan yang lain. Ini menambah ruwet kita semuanya. Ribet. Menambah pusing kita semuanya. You are reluctant to criticize. I understand that. You are bringing people together. You want to be a gracious host with world leaders. But Indonesia is also an important country. Is it not time for Indonesia to play a bigger leadership role? Amerika adalah sahabat Indonesia. Tiongkok juga adalah sahabat Indonesia. Teman Indonesia semuanya, mitra penting Indonesia. Mungkin dengan situasi Bali yang sejuk, Amin ya yang Allah. damai, ini menjadi peluang Indonesia, menjadi kepemimpinan Indonesia di tingkat dunia untuk memperjuangkan Masya Allah. selesainya problem-problem yang ada di dunia. Indonesia is obviously a very important economy, but one of the areas where it has real strength is its natural resources, and particularly the minerals necessary for powering renewable energy. That will give you great geopolitical power Ya, in the future. betul. Ya, kita memang ingin membangun sebuah ekosistem besar untuk EV baterai, dan ini akan memberikan nilai tambah bagi Indonesia. Itu apa yang kita kejar itu. So you have been talking to Elon Musk. He is Elon Musk, okay? perhaps the most prominent person in the world in this area right now. Will he build a factory in Indonesia? Kita masih dalam proses berbicara dengan Elon Musk, dengan Tesla. Masih proses, tapi saya meyakini Tesla akan membangun pabrik baterai dan industri mobil di Indonesia. Mantap Saya meyakini Indonesia. itu karena Indonesia memiliki pasar yang besar dan juga pasar di ASEAN yang besar. Saya kira itu sebuah Peluang yang opportunity. bagus ya. You are the first president of Indonesia who does not come from the country's political or military elite. You ran a furniture factory. Your family Ya. was in the wood Orang business. biasa aja. So your rise was a major landmark in Indonesia's young democracy. Ya. Do you think when you leave in 2 years that you will leave a more meritocratic Indonesia behind you? Ya, kita berharap itu. Semoga Ada ya. perubahan Pemikiran. mindset, ada perubahan cara kerja baru, sehingga betul-betul negara ini akan bisa melompat untuk maju ke depan. Amin, insya Allah. Karena Amin. dengan perubahan mindset, dengan perubahan cara kerja baru, saya meyakini dengan kekuatan sumber daya alam, kekuatan sumber daya manusia, kekuatan pasar yang besar, kita akan bisa And you will definitely melompat leave ke in negara 24. maju. You will definitely leave in 2024. That will be the end of your term. Saya akan kembali Jangan. ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. And when you are back in Solo, what will you be doing? Saya akan aktif di bidang lingkungan hidup. So you will be part of the building of a new, greener Indonesia. Kira-kira itu. Thank you so much. Dani, thank you. Kok aku jadi sedih ya? Yang terakhir itu tadi soalannya 2024 Pak Jokowi akan pulang di Solo. Udah 2 penggal kan. Bisa ya kalau gimana ya perasaannya kalau Pak Jokowi nggak ada gitu. Kenapa aku sedih? Karena
bikin reaction tentang Indonesia, tentang Pak Jokowi itu sudah lama. Jadi kita tahu bagaimana pengorbanan, bagaimana usaha dan tenaga yang diberikan oleh Pak Jokowi, idea yang diberikannya Presiden Pak Jokowi ini terhadap pembangunan Indonesia itu dapat dilihat. Masya Allah, luar biasa sekali peningkatan negara Indonesia di bawah pimpinan Pak Jokowi. Dan suka cara kerja Pak Jokowi, Masya Allah. Tadi dikatakan dia menjadi tuan rumah bagi KTT G20 ini. Dia sebagai orang yang neutral, sebuah negara yang sangat neutral. Indonesia yang cintakan kedamaian, apatah lagi berada dalam zaman yang sangat sukar saat ini dengan pelbagai krisis makanan, krisis teknologi, krisis tentang keuangan dan sebagainya. Pergolakan antara negara juga antara masalah utama yang difikirkan oleh dunia, ya. KTT G20 ini dikatakan sebagai satu Indonesia menjadi tuan rumah yang neutral, yang menjadi duduk dan berunding lah kalian, kayak gitu kan, duduk dan berunding dalam mencari solusi di atas setiap masalah yang kita hadapi, yang sedang dunia, bukan hanya negara tapi dunia hadapi dengan pelbagai krisis dan sebagainya. Bukan menambah sanksi atau berfikiran yang tidak enggak bersama antara negara-negara, ya kan, seperti negara China, Amerika, Ukraina, Rusia dan sebagainya sedang bergolak, dan kita harapkan agar dapat dicapai kata putus, didapat mencapai solusi terbaik bagi menjaga bukan sahaja keamanan negara, bahkan keamanan dunia secara globalnya dalam setiap isu dan setiap krisis yang kita hadapi sekarang. Dan rasa sangat bangga Indonesia menjadi sebuah tuan rumah yang menerima kedatangan seluruh negara, wakil-wakil negara secara globalnya, untuk membincangkan khasnya tentang masalah dan konflik yang sedang dihadapi. Dan semoga segalanya berjalan lancar dan semua kita dapat living in a better world, hidup dalam dunia yang lebih baik dari sebelumnya, diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi yang luar biasa buat wawancara ini tadi, katanya dengan izin Allah, ya, mungkin Elon Musk juga akan bina tenaga ekosolarnya di sini, baterinya di Indonesia. Kita doakan yang terbaik. Masya Allah, luar biasa Indonesia. Kita doakan agar terus maju ke depan dan bisa bukan hanya menaik tingkat menjadi sebuah negara maju tidak lama dari sekarang, insya Allah. Dan kita doakan segalanya berjalan lancar. Maaf udah rasa udah nangis, ampun ya, aku nak emosi sedikit, maaf ya. Okey, yang nonton bareng dengan As sampai habis video ini, jutaan terima kasih ucapkan. Pada yang belum subscribe, ayo bantu subscribe. Kita jumpa lagi insya-Allah di lain video. Jaga diri semuanya. Assalamualaikum. Dadah.